senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, Smart City merupakan bagian implementasi Internet of Things yang ada di Indonesia. Dan pemerintah Kota Makassar bertekad mewujudkan Kota Makassar sebagai Smart City. Lantas apa saja upaya-upaya yang dilakukan? Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar untuk bertemu dengan Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar dan bertanya kira-kira apa saja upaya-upaya dan program-program dari Kota Makassar untuk mewujudkan Smart City. Yuk ikuti saya. Nah, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, ada Ibu Ismawati Nur. Selamat pagi, Ibu Isma. Selamat pagi, Mbak Linda. Nah, Ibu Isma, tadi saya sudah memberikan sedikit janji ya kepada pemirsa bahwa untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah menuju Kota Smart City. Namun sebelum itu, Bu, mungkin untuk para pemirsa yang belum paham, bisa jelaskan sedikit, Bu, mengenai konsep dari Smart City itu seperti apa sih, Bu Isma? Ya, terima kasih, Mbak Linda. Ya. Jadi perlu kami jelaskan bahwa Makassar memiliki program unggulan yaitu Makassar Sombere dan Smart City. Kenapa dia ada Sombere? Memang itu menjadi suatu kekhasan yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Sombere itu adalah local wisdomnya kita, hospitality-nya kita. Jadi orang Makassar itu terkenal ramah, hospitable, kan kurang lebih. Itu adalah wujud daripada layanan publik kita. Nah, kemudian untuk Smart City-nya sendiri itu adalah sebuah program di mana kita menginginkan layanan publik itu lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih menjangkau masyarakat dengan berbasiskan salah satunya teknologi, dengan berbasiskan program yang membuat pelayanan itu lebih ringkas, lebih aksesibel kepada seluruh segmentasi masyarakat. Kurang lebih seperti itu filosofi daripada Smart City, yang cita-citanya adalah membuat kehidupan masyarakat kita itu jauh lebih baik, lebih sejahtera. Jauh lebih baik, lebih sejahtera, dan terutama tadi adalah terkait dengan pelayanan publik seperti itu. Terkait dengan pelayanan publiknya. Nah, lantas kemudian apa sih indikator sebuah kota ini dikatakan Smart City, Bu? Apakah kalau pelayanannya cepat, satu-satu itu sudah Smart City atau seperti apa sih, Bu? Nah, mungkin sebelumnya perlu saya jelaskan program-program Smart City di Kota Makassar itu apa-apa saja ya. Jadi yang paling kelihatan dan sangat menggaung itu adalah program Home Care dan Dokterota, di mana seluruh 47 puskesmas lingkup pemerintah Kota Makassar itu dilengkapi dengan sekarang kendaraan electric vehicle, kan? Jadi dengan menelpon 112 seluruh warga itu bisa mengakses, menelpon, menyampaikan keluhannya bahwa mereka minta didatangkan home care, lalu akan diterima oleh operator 112, disampaikan kepada petugas puskesmasnya, datanglah tim home care Dokterota ke warga yang memintanya, ada dokternya, ada perawatnya, dengan lengkap dengan peralatannya. Kemudian mereka akan didiagnosa. Jika akan dirujuk ke rumah sakit, maka mereka akan dilaporkan untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, kalau misalnya masyarakat kemudian menelpon nih, Bu, ke 112, apakah kemudian ada jangka waktu kapan sih mereka bisa datang ke rumah dalam waktu sekian jam misalnya? Dan juga apakah dipungut biaya, Ibu? Jadi home care dan Dokterota itu tidak ada pungutan biaya. Tidak ada sama sekali, Bu, ya? Sekarang tidak boleh dia melewati 1 jam. Kecuali kalau ternyata di puskes, misalnya begini, di puskesmas apa yang terdekat di sini, Tamamaung, ternyata home care-nya lagi melayani, maka kemudian operator itu akan menghubungkan ke puskesmas terdekat yang home care-nya tidak melayani, sehingga otomatis home care itu produktif. Mereka akan bergerak ke pasien yang terdekat. Jadi lantas apakah dengan adanya fasilitas sekarang, Ibu, bisa mengcover semua permintaan masyarakat jika misalnya membludak nih, apa yang dilakukan, Ibu? Ya, jadi ini kerja kolaborasi dari seluruh puskesmas ya. Rata-rata memang dari call center 112 permintaan terbanyak itu adalah home care dan Dokterota. Jadi
kita bahkan melihat grafiknya, ada kantong-kantong kecamatan yang ternyata lebih tinggi permintaannya. Contohnya di Antang, Kelurahan Antang itu tinggi, di Patinggalawang, yang ternyata ada hubungannya dengan banyak mungkin level ekonomi ya, gitu. Jadi dan tingkat kepadatan penduduknya juga barangkali. Jadi dengan yang ada sekarang itu kami belum ada komplain bahwa tidak ada yang tidak dilayani oleh home care. Jadi alhamdulillah kami punya feedback dari petugas home care-nya sendiri dan dari masyarakat. Baru-baru kita testimoni impact daripada pelayanan kesehatan home care itu dari angka 1 sampai 4 dia di atas 3. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kepuasan tersendiri dari elemen masyarakat. Dan sejauh ini semuanya tercover permintaan sejauh dari masyarakat. Sejauh luar biasa ini, sekali. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi itu kemudian Bu program dari bidang kesehatan. Program lainnya Bu yang mendukung Smart City itu apa saja? Program lainnya itu adalah yang terbaru Pakinta. Jadi dia pembayaran pajak, pengelolaan pajak terintegrasi, di mana sudah ada aplikasi mobile maupun di web juga sudah ada, sehingga warga tidak perlu lagi datang ke konter Bapenda, gitu. Jadi mereka bisa langsung membuka aplikasi ini dan membayar melalui transfer bank, bisa melalui kris, gitu. Sangat mudah. Keuntungannya juga apa? Kita bisa meminimalisir jumlah calo. Kadang-kala kan orang ada calo-calo yang ingin mempermudah, mempercepat. Nah itu tidak perlu lagi. Tidak perlu karena sudah cepat sebenarnya sudah Bu cepat, ya. Sudah cepat. Jadi tidak perlu ke konter Bapenda. Cukup di rumah saja membuka aplikasinya, bahkan dari mana saja. Selain daripada itu juga Bapenda sangat progresif dalam hal menyediakan layanannya bukan hanya melalui aplikasi, tapi juga banyak tempat pelayanan umum di mal-mal juga ada. Jadi itu memang juga Dukcapil juga begitu. Jadi program Smart City ini hampir di seluruh SKPD itu kita menyiapkan, kita mengenali isu yang ada dan kemudian mencarikan solusi bagaimana caranya layanan sektoral yang ada di SKPD itu menjadi lebih cepat, lebih efektif. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya intinya adalah pelayanan administratif ini dibuat lebih cepat seperti itu Bu ya, agar bisa juga membantu masyarakat yang ada. Nah, lantas kemudian Bu, bagaimana sih feedback ataupun respon dari masyarakat dengan adanya digitalisasi ataupun aplikasi-aplikasi ini Bu? Ya, jadi kebetulan nih kemarin kita menyebarkan kuesioner untuk penilaian atau evaluasi program Smart City, dan ada 6 dimensi yang kita evaluasi, yaitu tata kelolanya atau smart governance, kemudian smart economy, smart brandingnya, smart society, smart living dengan environment. Jadi semua sektor sebenarnya. Dan alhamdulillah dari para responden, warga maksudnya, itu yang menerima manfaat-manfaat dari 6 dimensi ini, itu semuanya nilainya di atas 3. Jadi kita jadi semangat, karena itu menunjukkan bahwa program-program kita, terutama digitalisasi kan, program-program digital kita yang berbasis digital ini nyampe kepada masyarakat. Dan jangan lupa sebenarnya program Smart City bukan cuma digitalnya saja, gitu. Karena misalnya sekarang kita mendorong kantor pemerintah itu memiliki kendaraan EV, termasuk Dinas Kominfo. Kita jadi role model menggunakan kendaraan EV sebagai kendaraan operasional. Itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah Makassar juga serius untuk mengurangi karbon di Kota Makassar. Termasuk itu tadi yang home care sudah 47 kendaraan EV. Jadi ini juga salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi karbon ya. Untuk mengurangi karbon itu adalah Smart City juga, gitu. Smart City juga seperti itu. Salah satu indikator dari jadi Smart ceritanya City. Dia mendukung environment, mengurangi gas rumah kaca. Baik, mendukung lingkungan seperti mendukung itu ya. Nah kita akan jeda sejenak saudara, tapi tadi Ibu sudah janji ya akan membawa saya menuju ke satu ruangan yang ada di kantor Dinas Kominfo Kota Makassar. Nah kira-kira ruangannya berisi apa saja nanti akan dijelaskan langsung oleh Ibu. Namun kita jeda sejenak saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Isma selaku PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar. Nah Ibu, sekarang kita ada di ruangan mana nih Bu? Tadi sudah dijanjiin sama pemirsa. Kita mungkin bisa dijelaskan Bu, sedang berada di ruang mana? Ya, sekarang kita berada di ruangan Kepala Dinas. Jadi di tempat ini selain ruangan Kepala Dinas, ini juga merangkap ruangan meeting kecil. Ruangan meeting Ya, Bu ya? di mana ya lihatlah kondisinya seperti ini, seperti ruangan rapat dan juga kita punya TV. Betul. Untuk memperlihatkan kinerja-kinerja kami. Nah ini kemudian ada fasilitas-fasilitas penunjang Smart Siap. City seperti itu. Nah di belakang kita nih sudah ada, nah ada Bapak Wali Kota kita tercinta, Bapak Dhani Pomanto. Nah ini bisa dijelaskan? Avatar ini, avatar. Iya, nah ini bisa dijelaskan ini apa nih Bu pada para pemirsa? Ya, jadi Mbak Linda, ini kita telah membuat Makassar Metaverse. Iya. Dalam hal ini adalah lorong wisata. Oke. Jadi lengkap dengan avatar Pak Wali Kota. Betul. Tentunya dengan avatar-avatar dari seluruh aparat SKPD. Iya. Nah, ini adalah lorong wisata Milan. Lorong Milan. Lorong Milan. Nah, lorong Milan ini metaverse-nya itu dibangun oleh tim Dinas Tata Ruang. Oke. Jadi mereka menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan dan membuat metaverse sementara dalam bentuk animasi seperti ini. Bentuk animasi. Jadi ini Ya. memang lorong Milan persis dibuat seperti Persis yang nyata dibuat, Bu ya. Mungkin kalau kita bisa lihat CCTV-nya, Oke, ini kita bisa saya juga bandingkan. bisa kasih lihat nih. CCTV-nya nih seperti ini. Jadi Oke. ada masjid, kalau kita masuk, kalau kita masuk Bisa lewat maju sedikit, nah ini bisa ya, ini disaksikan ada nih, saudara. ada masjid di sebelah Ada kiri, masjid. kemudian ada bangunan berwarna biru di sebelah kanan. Di sebelah kanan, jadi kondisinya persis ya. seperti di lorong tersebut. Jadi ini animasinya, ini metaverse-nya, kemudian yang di CCTV adalah real time. Nah ini juga ada Masjid Nurul Ya, Iman. ini Nurul Iman ya. Betul. Jadi memang dibuat sedemikian rupa Bu ya, persis seperti kejadian nyata yang ada di lapangan. Siap, ya. Seperti itu. Jadi tujuannya apa? Kita membuat metaverse lorong wisata itu tujuannya adalah sebelum wisatawan datang ke Kota Iya. Makassar, itu mereka bisa melihat dulu lorong wisata mana yang mau Iya. dikunjungin. Sehingga dengan mengadakan metaverse lorong seperti ini, mereka sebelum datang sudah punya feeling, sudah punya pengalaman virtual dulu Iya. gitu. Nah, itu tujuannya, dan ini kita sudah dilengkapi dengan tools berupa Oculus, virtual reality handset seperti ini yang dipakai oleh teman pendemo. Itu nanti kita rencananya akan menyiapkan di berbagai tempat termasuk di bandara. Oh termasuk di bandara Termasuk Bu di ya? bandara. Oke, jadi misalnya jika pariwisata ataupun turis yang datang pengen pilih-pilih lorong wisata mana nih, nah itu kemudian bisa diakses Ya, salah satunya di tempat-tempat umum di tempat-tempat seperti itu, Bu, umum. ya. Oke. Jadi sebelum mereka menginjakkan kaki di Kota Makassarnya, di bandara mereka sudah bisa melihat, oh ya saya mau ke sini. Oke, karena memang dibuat persis seperti yang ada di Ya, lapangan. karena rencana jangka panjangnya adalah itu bahkan terjadi transaksi ekonomi di lorong wisata ini melalui lingkungan virtual, sehingga setiap penduduk yang ada di lorong wisata itu nanti punya QR code-nya masing-masing, Jadi termasuk usaha-usahanya. Jadi juga ini mendukung sektor ekonomi seperti itu Bu Akan ya. mendukung sektor ekonomi. Jadi Oke. kita pelan-pelan Pelan-pelan seperti itu. mendevelop ya Proses jangka panjang. seperti proses itu. jangka panjang. Nah Bu, selain lorong wisata ini apa lagi sih Bu yang bisa kami saksikan? Nanti saya akan perlihatkan metaverse MGC, Oke. Mall Government Center yang saat ini sedang dibangun, tahapan konstruksi di samping Balai Kota atau di Taman Macan. Oke. Nah, Mbak Linda, Iya. sekarang ini kita sudah berada di Mall Government Center Iya. and Services yang Baik. saat ini sedang konstruksi. Nah ini desainnya Bu ya. Ya, Oke. ini desainnya yang sudah dalam bentuk virtual, di mana Mall Government Center ini sebenarnya adalah banyak fungsi-fungsi layanan di sini. Iya. Ini gabungan dari MPP atau Mall Pelayanan Publik. Lalu di dalamnya juga ada City Gallery, seperti yang ada di Singapura. Kita ini banyak berkibar dengan Singapura. Kemudian di dalamnya
juga ada Makassar Virtual Economic Center atau Marvek, di mana data center kami yang terbaru akan ada di sini. Seluruh data itu akan dikumpulkan di bangunan ini untuk kita olah dan kita gunakan lebih lanjut. Kemudian juga Incubator Center, di mana nanti di Incubator Center itu teman-teman UMKM itu akan mendapatkan banyak pembinaan, termasuk dalam hal digitalisasinya. Gitu. Jadi memang tempat ini sangat komplit seperti sangat itu komplit. ya, Bu, ya. Banyak SKPD akan ditempatkan di MGC ini. Kalau boleh tahu MGC ini Bu, lokasinya di mana nih di Kota Makassar? Lokasinya di Taman Macan. Jadi bersebelahan saja dengan kantor Balai Kota saat ini. Jadi memang lokasinya di Taman Macan. Kalau boleh tahu saat ini sudah dalam proses konstruksi atau seperti apa, Bu? Sedang proses konstruksi, tahapannya sangat maju. Insya Allah nanti di awal tahun kita sudah bisa menempati. Jadi memang targetnya adalah di awal tahun. Targetnya di awal tahun kita sudah bisa beroperasi. Kalau untuk pelayanan publik ini, apakah kemudian masyarakat bisa bebas mengaksesnya atau seperti apa? Ya, tentunya karena pengurusan izin-izin juga ada di sini. Namanya juga pelayanan publik. Jadi akan menjadi satu pintu terintegrasi untuk seluruh perizinan. Satu pintu berintegrasi untuk seluruh perizinan. Nah, saya juga sempat dengar tadi Bu, selain MGC, selain lorong wisata juga ada virtual meeting. Nah, itu seperti apa nih Bu? Nah, ini dia virtual meeting yang dibangun oleh tim Dinas Kominfo, di mana saat ini kita sudah mampu mengumpulkan 20 orang hingga 100 orang sebenarnya. Kemampuan kita sudah 100 orang, cuma memang tergantung kecepatan internet. Nah, ini nih kalau kita sama-sama saksikan, saudara lagi masuk ya ke ruangan rapatnya. Kapasitas meeting berapa orang nih? Bisa sampai, tergantung kursinya, lihat kursinya aja. Jadi memang betul-betul real ya, mesti juga. Nah, ini saling melambai nih, waduh. Jadi sebenarnya ini kita ingin memperlihatkan bahwa metaverse adalah suatu keniscayaan, bukan hal yang tabu lagi atau dianggap susah gitu. Karena tim lokal kita juga bisa membangunnya, sehingga kita sudah harus membuka diri bahwa ke depan itu lingkungan kita bisa berganti menjadi lingkungan virtual, lingkungan fisik bisa menjadi lingkungan virtual, pelayanan publik bahkan rapat-rapat juga bisa dilaksanakan di dalam lingkungan virtual. Jadi sehingga ini sebenarnya bisa membantu menyelesaikan masalah seperti pandemi di mana kita tidak bisa melakukan pertemuan fisik. Nah, lantas kemudian virtual meeting ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja nih, Bu? Nah, untuk ini bisa digunakan untuk rapat-rapat SKPD bahkan dengan teman-teman yang sudah memiliki alatnya. Jadi harus dengan Oculus. Gitu. Jadi memang ini nggak ada alasan lagi nggak bisa ikut rapat Bu ya? Tidak ada alasan lagi dan pimpinan bisa menyaksikan sebenarnya bagaimana dinamika di dalam ruangan rapat itu sendiri. Karena kan biasanya kalau di Zoom kan tidak kelihatan dinamikanya gitu kan, cuma wajah aja. Nah sekarang kalau di dalam lingkungan virtual ini dinamikanya kelihatan, gesturnya kelihatan. Gitu. Jadi nanti di masa depan tentunya semua SKPD bisa mengakses ini Bu ya? Harapan kita seperti itu. Baik. Gitu. Nah Ibu, kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan Makassar sebagai smart city tentunya. Apa kemudian upaya-upaya lagi yang dilakukan oleh Kota Makassar dalam mendukung smart city, namun kita jeda sejenak. Ibu, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bu Isma terkait dengan berbicara Makassar sebagai smart city. Nah tadi sempat disinggung juga nih Bu Isma terkait dengan CCTV ada di lorong-lorong. Sempat tadi kita lihat juga virtualnya dari lorong Milan. Nah kalau boleh tahu saat ini semua lorong apakah sudah dapat CCTV atau seperti apa? Berapa sih jumlah CCTV yang ada saat ini Bu? Jadi Kota Makassar itu sendiri sebenarnya terdiri dari 8 ribuan lorong. Target kita untuk periode ini adalah 5.000 lorong wisata. Saat ini sudah terbentuk 2.077 lorong dan kami telah memasang di 1.571 lorong. Di mana setiap lorong itu kita lengkapi dengan 4 kamera CCTV untuk memantau aktivitas dan keamanan masyarakat. Kemudian target untuk pemasangan CCTV
CCTV itu seperti apa targetnya, Bu? Jadi seharusnya setahun itu 1.000 lorong, berarti 1.000 titik CCTV juga. Dari Dinas Ketapang itu kita sudah dikasihkan daftar 2077 yang terbentuk. Jadi sebenarnya saat ini kita masih harus melengkapi lagi sekitar 500-an lorong yang harus kami lengkapi. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah dengan lorong-lorong lainnya. Oke, nah Bu, kalau kita berbicara mengenai CCTV yang ada di lorong-lorong, sebenarnya fungsi utamanya apa sih ini, Bu? Salah satu komponen Smart City itu adalah menjaga safety, jadi security dan safety dari masyarakat. Jadi CCTV ini CCTV surveillance yang bisa memantau bagaimana kondisi di lapangan atau di lorong-lorong, sehingga jika ada kejadian, misalnya baru-baru saja ada yang banyak kehilangan gas, itu dilaporkan kepada kami bisa membantu menyingkap siapa pelakunya. Oke, karena sudah ada CCTV. Sudah ada CCTV. Sudah bisa ketahuan siapa pelakunya, Bu ya. Jadi semakin ke sini itu semakin banyak sebenarnya permintaan dari warga untuk membuka rekaman CCTV karena ada kecurigaan dari mereka yang melihat oh ini ada pergerakan yang mencurigakan. Jadi memang ke depan pun kita akan menambah dengan analitik daripada CCTV tersebut. Oke, jadi memang ini juga untuk membantu masyarakat untuk bisa menyaksikan jika misalnya ada kecurigaan. Nah, kemudian jika misalnya ada masyarakat nih, Bu, yang merasa kayak duh, pengen nih lihat CCTV, mereka harus kemana nih, Bu? Jadi CCTV itu bisa diakses oleh camat, lurah, RT, RW, dan delor. Jadi mereka bisa mengakses melalui monitor ataupun dari tablet ataupun mobile phone ya, dari gadget. Seperti misalnya ini saya bisa mengakses CCTV di Milan melalui tablet saya. Sehingga ini rahasia sebenarnya, tapi satu CCTV ini bolehlah. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana aktivitas, kita juga bisa melihat bagaimana aktivitas ekonomi, lalu melihat kondisi di lorongnya seperti apa, lengkap dengan garansi kebersihannya juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya ini untuk meningkatkan rasa keamanan dari warga bahwa mereka dimonitor. Baik. Mereka dimonitor oleh sesamanya, yaitu para delor, RT, RW, lurah dan camat. Nah, kalau untuk CCTV ini, Bu, salah satu sarana penunjangnya juga adalah terkait dengan jaringan. Nah, saat ini untuk fasilitas penunjang untuk Smart City terkait dengan jaringan seperti apa saat ini kondisinya di Kota Makassar, Ibu? Ya, kalau untuk jaringan internet yang dimaksud ya, jadi sebenarnya coverage internet itu 100% sudah di Kota Makassar yang disediakan oleh banyak provider, kita nggak usah sebut merek ya. Nah, untuk CCTV sendiri juga kita menyiapkan jaringan, jaringannya itu disiapkan oleh pihak kecamatan. Kayak gitu. Jadi kita hanya membantu memasangkan. Jadi memang sudah tersupport, sudah tersedia. Ada, sudah tersedia. Bagaimana sih kemudian, Bu, dari pemerintah Kota Makassar ini membranding Kota Makassar sebagai Smart City, sejauh ini seperti apa brandingannya? Jadi yang terakhir itu kan kita membranding Makassar Kota Makan Enak. Yang ternyata branding ini cukup terbangun dengan baik senasional maupun internasional berkat event-event kita yang ada ya. Setiap bulan kita punya event nasional maupun internasional. Jadi kemarin kita ketika dievaluasi oleh pihak Kemenkominfo, tim asesornya itu mengaku bahwa oh iya, Makassar memang kota makan enak. Ketika mereka datang, mereka mendapati tempat-tempat kulineri itu enak makanannya. Jadi ada rasa bangga ketika ternyata branding ini diterima dan terbukti oleh penerima manfaatnya. Baik, jadi memang salah satu penunjang juga adalah event-event yang berlaku seperti itu di Kota Makassar. Nah, Ibu, kalau kita berbicara tadi sudah ada terkait dengan sarana sudah tersedia semuanya untuk membranding Kota Makassar sebagai Smart City. Bisa diceritain dikit nggak, Bu, suka dukanya, tantangannya sejauh ini untuk berupaya membuat Kota Makassar sebagai Smart City sejauh ini seperti apa sih, Bu? Ya paling mungkin tantangannya adalah ketika kita ingin misalnya nih, harapan dari warga untuk segera ada internet di ruang-ruang publik. Nah, mungkin hambatannya ketika dalam hal funding itu sudah tercukupi di tempat lain, kita masih harus bernegosiasi atau harus menganggarkan lagi. Mungkin hal-hal seperti itu. Jadi kesannya terlambat, padahal bukan begitu karena kita harus mengalokasikan lagi di penganggaran berikutnya. Dan mungkin adalah kolaborasi. Tantangan terbesar di seluruh pemerintahan daerah itu adalah kolaborasi antar sektor, di mana setiap ada program unggulan, maka selalu harus diperlukan dukungan dari seluruh sektor, termasuk program lorong wisata, bagaimana membuat lorong wisata ini benar
benar-benar kelihatan manfaatnya ekonomi kehidupan ekonomi itu benar-benar meningkat, itu butuh kerja kolaborasi untuk SKPD turun membawa kegiatannya, membuat interaksi, kemudian ada transaksi ekonomi, ada kemudian city farming juga. Nah, ini semuanya tidak bisa sendirian, sehingga dibutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan tentunya leadership yang kuat. Baik, dibutuhkan kolaborasi seperti itu kepada semua pihak. Semua pihak. Nah, salah satu indikator dari Smart City juga Bu, ada terkait dengan smart people. Masyarakatnya juga harus smart. Lantas kemudian bagaimana sih upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa membuat masyarakat bisa melek digital? Iya, saya lupa, dukungan warga juga tidak kalah pentingnya, karena pembangunan tidak akan bisa maju tanpa dukungan warga, public engagement dan community participation. Nah, dalam hal ini tentunya adalah dukungan digital ini bisa dari kami, pemerintah Kota Makassar, ataupun sebenarnya dari awareness sendiri dari masyarakat. Jadi dengan adanya berbagai layanan publik berbasis digital, itu harapan kami adalah warga bisa melihatnya dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, agar supaya apa yang kami berikan ini itu termanfaatkan dengan baik gitu. Ada bukti-buktinya dan kami bisa mengevaluasi. Dan memang tugas kami dari pemerintahan adalah seringkali menyediakan capacity building dan mensosialisasikan. Ada bukti nyata dan juga bisa dievaluasi seperti itu. Dan terutama barangkali adalah pelindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi. Karena ini paling krusial di dalam sebuah sistem digitalisasi. PDP atau perlindungan data pribadi itu adalah sesuatu yang harus kami dorong dan harus kami sosialisasikan supaya warga juga tidak tidak terlalu mudah untuk men-share data-data pribadinya, karena itu berbahaya. Nah, ini juga buat para pemirsa yang menyaksikan, jangan sembarang ya Ibu ya, men-share ataupun menyebarkan data pribadi kita semua. Terakhir mungkin Bu, tadi kita sudah panjang bercerita mengenai Smart City. Terakhir dari mungkin Ibu bisa menjelaskan harapan dan juga himbauan ke depannya untuk pemerintah Kota Makassar, silahkan. Ya, harapan kami adalah mudah-mudahan program Sombere dan Smart City ini sustainable atau berkelanjutan dalam hal inovasi-inovasinya, ide-idenya, implementasinya, regulasinya terutama yang mendukung, lalu ada kelembagaannya, dan tentunya pelaksanaannya harus kita berkoordinasi dan berkolaborasi antar sektor, lalu dukungan masyarakat supaya apa yang sudah kita berikan itu termanfaatkan dengan baik. Kita dikoreksi jika kemudian ada, karena setiap program ada kelemahannya, kita dikoreksi untuk kemudian kita mengevaluasi diri sendiri, dan tentunya sama-sama kita membranding Makassar sebagai kota Makassar Sombere dan Smart City, dan Makassar Kota Makan Enak. Baik, oke. Makassar sebagai Smart City, Sombere dan juga Kota Makan Enak, dan juga tentunya untuk bisa memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Terima kasih banyak Ibu Isma. Mbak Linda. Panjang lebar tadi kita mengatakan terkait dengan Smart City. Tentunya semoga program-program bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.